Sistem pendidikan di Indonesia yang terus berubah, kini jurusan IPA, IPS, dan Bahasa resmi dihapuskan, kemudian diganti menjadi paket mata pelajaran yang sesuai dengan minat siswa untuk melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi. Namun ternyata perubahan ini tak serta-merta berhasil diaplikasikan sebab banyak kebingungan yang ditimbulkan atas program ini. Dalam hampir 20 tahun terakhir, kita itu mandek. Pola pendidikan kita mandek. Sistem pendidikan Indonesia lagi-lagi berubah. Kali ini jurusan di SMA dihapuskan yang merupakan implementasi dari kurikulum Merdeka. Lalu apakah perubahan sistem pendidikan yang terus-menerus dilakukan ini meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia atau justru sebaliknya? Ikuti penelusuran kami. Penghapusan jurusan di SMA menggemparkan publik. Sebenarnya, penghapusan ini sudah dilakukan secara bertahap sejak tahun 2021 seiring diberlakukannya kurikulum Merdeka. Saat ini, siswa dapat memilih mata pelajaran sesuai minatnya. Meski tentu saja sejumlah kendala muncul, termasuk kurangnya SDM pengajar dan orang tua siswa yang kebingungan. Kita sudah berjalan dari tahun 2022, tahun 2023. Anak-anak ini sudah memilih paket-paket, Pak, seperti itu. Jadi nggak ada lagi jurusan. Kendala pastinya ada ya, karena memang ini kan kita menjalankan sesuatu yang baru. Misalnya kendala di bagian SDM ya, kan guru-guru kita butuh banyak kalau sistem paket seperti ini. Dari sisi orang tua, saya pikir ini yang mungkin agak sedikit alot ya, karena apa? Orang tua itu kan tidak berhadapan langsung di sekolah yang berhadapan anak. Jadi orang tua kita kasih penyadaran, kita kasih edukasi seperti itu, sehingga mereka juga akhirnya tahu bahwa sudah tidak ada lagi penjurusan, yang adalah sistem paket seperti itu. Perubahan sistem pendidikan di Indonesia berulang kali terjadi. Tak hanya perubahan kurikulum yang kerap kali membingungkan, namun perubahan sistem memaksa guru untuk cepat beradaptasi dan mampu mentransfer ilmu secara maksimal. Ditambah siswa yang seolah menjadi kelinci percobaan. Tim Metro TV menemui dua siswa yang merupakan lulusan pertama kurikulum Merdeka, Taki dan Hasna. Keduanya merasakan kesulitan menjalani kurikulum Merdeka yang tergolong sangat berbeda dibandingkan kurikulum sebelumnya. Jujur, hal yang aku rasain itu lumayan banyak ya kendalanya. Karena yang pertama itu kita diumumin ketika kita udah masuk. Jadi benar-benar dikasih tahu kita akan menjalani kurikulum Merdeka seperti bagaimana. Itu ketika kita udah masuk. Jadi waktu menjalani kelas 10, ya itu kita tuh belum bisa belum bisa melihat ke arah ke depan banget gitu. Kita harus menjalani semua mata pelajaran dan itu bagi saya pribadi mungkin itu lumayan gak fokus gitu loh di apa yang saya minati dari awal. Aku tuh gak bisa konsul ke siapapun, kakak kelas nggak bisa, ke guru juga. Guru kan juga baru ya Kak dari kurikulum ini, jadi kitanya explore, gurunya pun juga explore gitu kan. Saya pengen banget di sana lah, di FEB. Nah, walaupun saya sadar indeks penilaian untuk masuk jalur SNBP atau dulu disebut bilang SNMPTN, undangan lah, itu harus pakai nilai rapot kan. Dimana rapot untuk masuk FEB ya udah jelas-jelas harus ada ekonomi dong. Saya nggak punya nilai ekonomi, tapi ya nggak keterima. Itu mungkin bentuk gara-gara saya mencoba lintas jurusan lah. Kan masih ada jalur SNBT atau dulu biasanya SBMPTN. Saya masih masukin pilihan 1 dan kedua itu masih di rumpun FEB Kak. Akhirnya nggak keterima juga. Nah terus mandiri kan. Pas jalur mandiri ini saya daftar di UI. Nah saya daftar PPKB itu menggunakan nilai apa adanya saya. Sedangkan di scoring PPKB-nya itu ada matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris untuk di rumpun IPA ya, fisika, kimia, dan biologi. Padahal saya tidak mengambil fisika dan kimia. Alhasil saya cuma bisa mengisi 4 kolom doang. Sempet ragu tuh untuk daftar ini karena ya udah pasti kalah lah sama anak-anak kurikulum 2013 yang nilainya perfect semuanya dapat kan. Tapi coba aja, alhamdulillah masih keterima sih. Tak hanya siswa, guru juga turut kerap dibuat bingung karena perubahan sistem yang begitu cepat. Salah satunya Iding Sirojudin, guru fisika di SMAN 78 Jakarta yang sudah mengajar sejak tahun 1996 ini.
Setidaknya sudah 5 kali perubahan kurikulum ia jalani. Menurutnya, sistem pendidikan sebelum tahun 2013 adalah yang terbaik. Sistem pendidikan dan kurikulum yang pernah Bapak jalani begitu. Menurut Bapak yang paling efektif untuk pendidikan Indonesia yang mana sih? Tergantung nanti maunya. Kalau kita ingin menguasai teknologi, ya zaman dahulu ilmu sains kita perkuat. Basicnya Kurikulum itu. berapa itu Pak berarti? Ya mungkin di sebelum 2013 lah. Saya melihat di kurikulum yang baru itu ada ketergesa-gesaan. Harusnya kan diteliti dulu. Yang saya tahu ketika kurikulum itu mau berubah itu diteliti dulu lama, Mbak. Kalau sekarang saya lihat kan hanya mungkin 1-2 tahun udah langsung nanti. Sehingga kita tidak tahu hasil penelitiannya itu bagaimana. Ternyata pendapat Iding senada dengan Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Dede Yusuf dan pemerhati pendidikan Retno Listiarti. Keduanya menilai kalau pendidikan Indonesia mandek sejak 20 tahun lalu. Dalam hampir 20 tahun terakhir, kita itu mandek. Pola pendidikan kita mandek. Jadi, boleh kita katakan negara lain sudah mengejar, kita masih pada posisi seperti negara-negara ketiga. Itu disebabkan bukan karena anak-anak kita nggak mampu. Itu masalahnya apakah kita sudah mengajar dengan cara yang benar. Jadi kalau saya katakan niatnya baik, tetapi implementasinya terburu-buru dan tergesa-gesa. Konsep-konsep besar ini belum siap kita lakukan saat ini secara masif. Dia harus bertahap. Menurut saya yang paling efektif dan bagus adalah kurikulum itu KTSP ya, berarti 2006. Itu menurut saya kurikulum yang paling lengkap karena dia mengadopsi antara lain adalah guru tuh bisa bikin hidden kurikulum ya. Dia bisa mengembangkan sendiri dan itu disesuaikan dengan kondisi sekolah. Nah, problem selama ini satu ya, ternyata pilihan anak-anak berfokus pada mata pelajaran tertentu, gurunya kurang. Nah, kalau ini misalnya kebijakan yang sekarang, kan berarti semua sekolah dianggap sama. Nah, belum tentu kan siap, apalagi daerah-daerah yang mereka aja emang kekurangan guru juga gitu. Setidaknya pemirsa sudah terjadi 13 kali perubahan sistem pendidikan di Indonesia berupa kurikulum. Kita coba lihat dari 20 tahun ke belakang, dari 2004 menggunakan KBK, kemudian 2006 KTSP, terus 2007 hingga 2012 kita mengenal ada istilah RSBI, di mana untuk pembelajaran menggunakan dua bahasa yaitu Indonesia dan bahasa Inggris. Di 2013 ada K13 dan 2021 ada kurikulum merdeka yang menekankan pada pengasahan minat dan bakat siswa sejak dini. Nah, dengan bongkar pasang sistem pendidikan di Indonesia, apakah mempengaruhi kualitasnya? Nah pemirsa, kalau dari World Top 20, ternyata peringkat pendidikan Indonesia dari tahun 2021 ini ada di peringkat 54 dari 78 negara, sementara 2022 dan 2023 sama-sama ada di peringkat 67 dari 203 negara. Kita lihat lagi, OECD ini menilai kualitas pendidikan suatu negara dengan menilai anak usia 15 tahun selama 3 tahun sekali ada 3 aspek, yaitu matematika, membaca, dan sains. Ini adalah hasil milik Indonesia di pada tahun 2022 ternyata angkanya turun drastis. Bahkan angka membaca ini paling rendah dibandingkan negara-negara lainnya, yang ini memperlihatkan bahwa kualitas pendidikan di Indonesia ternyata masih rendah. Dan dari PISA secara global, Indonesia ini ada di posisi 66 dari 81 negara. Dan pada 2018 ada di angka 72 dari 79 negara. Belum cukup bukti bahwa pendidikan di Indonesia ternyata masih rendah. Kita lihat lagi dari WCY pada tahun 2020. Nah, menempatkan daya saing SDM Indonesia ini peringkat 40 dari 63 negara. Kemudian Bank Dunia ini juga menghitung Human Capital Index atau HCI Indonesia yang pada tahun tersebut ini ada di peringkat 96 dari 175 negara. Setelah bongkar pasang sistem pendidikan yang sangat sering dilakukan, ternyata kualitasnya masih kalah dibandingkan dengan negara-negara lain. Kenapa? Sosialisasi yang kurang, penerapan yang tergesa-gesa hingga SDM yang belum mencukupi menjadi permasalahan besar pada sistem pendidikan Indonesia.
Juga masih banyak kita mendengar kurangnya distribusi tenaga pengajar. Atau kalau kita mau maju kepada digitalisasi, apakah iya signal di sana ada? Apakah ya listrik di sana cukup? Nah, faktor-faktor inilah yang harus kita perhatikan dan tidak mungkin mengeterapkan sebuah sistem yang sama untuk semuanya. Kalau ini sudah secara bertahap, ya, hampir sama di semua sekolah. Karena semua sekolah kualitasnya sama, gurunya kualitas mengajarnya sama, pendapatannya sama, maka otomatis kita mau masukin apa saja secara bertahap bisa. Dan orang tua pasti akan mengikuti. Kalau sekarang kan seolah-olah kayaknya dipaksakan. Saya melihat jadinya kurang sosialisasi ya, terutama kepada orang tua. Karena ini akhirnya berdampak orang tuanya bingung. Nah, menurut saya ini perlu sebuah riset ya. Tapi kalau soal kepanikan atau kebingungan memang nampak sih. Bagi yang masih bingung untuk pilih jurusan apa, mungkin masih ada waktu untuk lebih memperdalam lagi setiap mapelnya. Jadi nggak ada perbedaan di antara IPA dan IPS kan? Sebagai kita anak, itu pengen yang namanya materi yang kita mau, jadi keinginan kita sendiri. Kan kita lebih mendalamin pelajaran atau materi yang kita ingin minatin. Jadi kita bukan seperti kurikulum 13 di mana cuma ada 3 pilihan. Sekarang kita ada pilihan paket yang hanya ada mapel yang kita ingin pelajari saja. Memang kan anak itu bakatnya banyak ya. Jadi kalau dijuruskan seperti itu nanti takutnya yang punya keinginan lain gitu jadi terbatasi. Yang suka jadi terkaget-kaget itu dengan orang tua justru, bukan dengan siswa ya. Memberikan parenting pada mereka itu yang mungkin agak lumayan. Ini kan awal-awal ya, awal-awal pasti ada kesulitan untuk memahamkan kepada peserta didik maupun kepada orang tua. Memang ada beberapa kendala seperti gurunya yang di sekolah kita tuh yang kurang banyak sesuai dengan jurusan yang anak-anak mau. Indonesia seolah tengah mencari sistem pendidikan mana yang paling baik. Dan sistem pendidikan ini akhir-akhir ini berubah semakin masif yang disebut-sebut untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Tapi yang pasti pemirsa, apapun sistem pendidikannya seharusnya kualitas ini semakin meningkat. Dari Jakarta, Tim Liputan Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.